Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kali ini kita mau belajar ke Raudhah Farm di daerah Kandangan, Temanggung. Mari kita temui ownernya dari Raudhah Farm. Klanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Beliau ini Mas Bagus, pemilik dari Raudhah Farm. Gimana Mas Bagus, boleh nggak kita belajar ke Raudhah Farm? Mas Ilasnya itu Italian. Mas Bagus, sejak kapan usaha peternakan ini panjenengan mulai? Kalau ini baru mulai dibangun itu kayaknya 2021 baru mulai bangun kandang. Berarti sekarang sudah 2 tahun. Hampir 2 tahun. Terus jenis domba sih dipelihara Mas Bagus itu tipenya apa? Dombanya jenis apa ini? Kalau di sini tuh ada sebenarnya 3-4 macam ya. Jadi kan di sini tuh sistemnya breeding. Oh, breeding. Ya, jadi saya tuh punya jantan itu dari jantan dorper, ada jantan dorper, ada jantan Texel. Prof Texel. Apa Texel? Texel Dombos ya. Texel Dombos. Untuk betinanya ada 3 macam kalau di sini. 3 macam itu satu Garut, Dombos, atau Texel, dan lokalan Temanggung. Jadi apa namanya, untuk pejantannya menggunakan dorper. Ini dorpernya full blood atau F1, F2? Full blood. Masya Allah, ini dorpernya full blood. Berarti full blood itu impor langsung dari Australia gini? Ya, impor langsung dari Australia sama Dombos, atau kalau lebih orang kenalnya itu Texel ya. Nah, tapi kalau orang Temanggung, orang Wonosobo itu bilangnya Dombos, karena memang sebenarnya itu adalah sudah cross-crossan antara Texel asli dari Belanda Texel itu dari Belanda di-crosskan atau disilangkan dengan domba lokal dari area Kedung, Wonosobo, Temanggung dan sekitarnya. Breeding itu adalah pengembangbiakan, di mana Mas Bagus ini mengembangbiakan antara pejantan dorper full blood cross Texel dengan betina lokal, betina Garut, dan betina Texel itu sendiri. Kenapa Mas kok bisa pilih breeding? Gimana ya jelasin ya? Kalau breeding itu kayaknya lebih seru aja kali ya Mas ya, lebih seru kali ya. Dan mungkin kan asal muasalnya bapak itu orang Temanggung. Oh gitu. Kalau saya bukan asli Temanggung, saya dari mana Mas? Surabaya. Oh, ini orang Surabaya tapi sampai Temanggung. Semoga Mas Bagus lanjut. Backstory itu saya dulu untuk belajar, ya adalah obrolan dengan bapak itu pengen pensiun balik ke Temanggung gitu. Nah, saya pengen usaha apa gitu, kayaknya Temanggung lumayan terkenal dengan dombanya. Oh gitu. Tapi dombanya tidak ada. Maksudnya yang terkenal tuh apanya itu di Temanggungnya sendiri lah ada. Jadi pingin membuat baru gitulah. Baru itu saya bawa dorper, di Temanggung belum ada dorper. Dombanya Temanggung terkenal. Mungkin kalau saya tujuan visi misinya untuk dibreedingkan, dikembangbiakan kan mungkin lagi bisa besar lagi nama. Berarti Temanggung itu dombanya terkenal lagi gitu ya. Dan Mas Bagus ini sebagai pionir kedatangan domba dorper full blood ke Temanggung, teman-teman. Jadi beliau langsung dari Surabaya datang ke Temanggung untuk mengembangkan peternakan domba dengan pejantan full blood dorper hybrid ya. Wah, dia hybrid gitu. Terus pakannya pakai apa ini Mas Bagus kalau breeding ini? Kalau pakan itu saya pakai 2 sistem ya, ada pakanan segar, hijauan segar dengan pakan kering gitu. Jadi pakan hijaunya itu saya rumput biasa, rumput gajahan ya, yang odot, pacong, nggak mau mami. Ada juga rambanan itu kayak indigo vera, kaliandra, legum ya, jenis legum ya itu ya. Untuk pakan keringnya saya pakainya sentrat, kangkung kering. Ada juga tambahan-tambahan kayak ketelat. Terus sentrat jadi ini Mas? Ya, kalau ini saya ini pabrikan ya? Iya, pabrikan sentrat, pabrikan terus sama
ketela itu berarti untuk kebutuhan energinya Nggih, protein. energi. Proteinnya yang protein hijau berasal dari legum-leguman, terus yang berasal dari untuk serat kasarnya menggunakan rumput dari gajahan gitu. Kalau kasih pakannya kira-kira sehari dikasih berapa kali Mas Bagus? Kalau saya itu sekarang kasih 3 kali. 3 kali. Ya. Oh, ini termasuk banyak ini 3 kali ini. Iya. Biasanya rata-rata cuma 2 kali ya peternak itu ya. 3 kali. Pagi, siang, sama sore. Malam saya enggak. Malamnya enggak, berarti pagi itu pakannya apa ini? Kalau pagi saya pakai 2 fase, yang kering dan pakan saya itu. Jadi pagi sama siang itu saya pakainya pupuk segar. Nah, untuk sorenya itu karena istirahat jangka panjang, ketemu pagi lagi saya pakainya yang kering, karena kering kan kandungan komplit feed lah, jadi lebih mengenyangkan. Oh gitu. Biar Jadi malam biar nggak suara-suara apa namanya mengembeknya itu biar kurang gitu ya. Pakan yang dari ketela tadi ya, Mas Bagus. Mas Bagus nyari sendiri atau beli atau gimana Mas Bagus? Beli. So kayaknya beli. Jadi pakannya ada yang beli. iya Gitu ya. Berarti kalau ada yang beli ya ada sedikit kos yang harus disiapkan ya, Bagus ya. Untuk sebenarnya tinggal korban aja sih. Sebenarnya korban waktu atau korban tenaga itu aja kan sebenarnya. Benar. Kalau motor buat korban biaya berarti ya tenaga dan waktu yang dipakai. Tapi kalau mau tidak mengorbankan biaya ya gitu loh. Terus ketela atau apa namanya kalau orang sini bilangnya jenderal ya, bilangnya jenderal itu langsung dikasihkan atau dikupas dulu atau langsung dicacah Mas Bagus? Oh, kalau saya itu tergantung musim ya. Kalau musim basah karena dari petani itu selalu, kalau musim hujan dari petani itu kan jenderalnya tanahnya lengket. Jadi mau nggak mau disikat, dicuci, itu didiemin biasa sehari. Baru ya lama ini. Biar apa ini? Kalau didiemin itu biar sianida tugasnya itu nggak langsung nggak nguap lah, itu kan nguap lah, lebih aman lah itu kayak dialumkan. Kalau orang ngomongnya dialumi. Apapun kalau saya itu semua pakan apapun itu dialumin minimal sehari. Oh gitu kan? Kasih makan berarti rumput juga dialumkan. Terus kayak misalkan ketela juga semua dibiarkan gitu ya. Kayak apa Mas? Bisa nggak apa kita dikasih lihat ketela atau jenderalnya itu pengolahannya itu seperti apa, atau mungkin bentuknya seperti apa ketika dimakaskan ke dombanya? Oh boleh. Mari teman-teman dapat bocoran pakanannya seperti apa ini. Oke, nah ini tuh di tempat penyimpanan tempat makan. Banyak juga ya Mas stoknya. Stok-stoknya itu biar musim kering soalnya. Berapa lama Mas stok sekian ini? Ini tuh paling cuma buat 1,5 bulan kali ya. Kalau penuh semua nih sebenarnya buat 1,5 bulan. Nah kalau yang ini itu jendal ya, ngomongnya sih jendal. Penyimpanan jendal ini Udah dicacah ya? ya, ini jadi dicacah di namanya disilase, bukan difermentasi, disilase. Berarti nggak pakai fermentor? Nggak pakai M4, nggak pakai itu, cuma Dicacah. masukin tong sudah. Yang penting anaerob, jadi tidak Anaerob nggak ada oksigen yang masuk ya, nggak ada oksigen yang masuk. lebih awet, biar lebih awet. Sama sekali nggak dikasih apa-apa. Nggak dikasih awet. Habis dicacah langsung masuk sini. Iya, yang penting kadar airnya tidak tinggi, tidak lebih dari 30% kadar. Ini wangi nih, jadi wanginya kayak bau tape ya, kayak bau tape. Ini jadi ini kalau seperti ini. Yang penting kadar airnya, yang penting kontrol kadar airnya tidak terlalu basah. Ya. Kalau 30, di atas 30 kan kalau digenggam itu netes ya. Nah, penting nggak boleh sampai di atas 30%. Mas Bagus, jenengan pinter kayak gini nih, sinaunin Yang nggak pinter juga sama, masih belajar juga. belajar. Masih belajar juga. Tapi pinter loh Mas ini. Kok bikin pakan ini kalau kayak gini Mas Bagus. Kira-kira Mas Bagus itu beli itu harga berapa? Kalau di sini karena di sini limbah ini banyak ya Mas. Jadi untuk teman-teman namanya singkong atau ketela jenderal ini di daerah Kandangan, di daerah Temanggung ini limbah.
Limbah. Kalau ini saya hitungnya ambil limbah, bukan yang buat ceriping itu yang besar-besar, ini limbahnya. Berarti yang kecil-kecil. Kucil kalau saya kecil kan. Kilo berapa? Kalau sekilo ini ketemnya 1.000. Kilo 1.000 sudah sampai lokasi. Sampai lokasi. Kalau paling mahal 1.200 kalau paling kecil. Antara 1.000 sampai 1.200 Kilo. Murah ya. Jadi Ya, mulai sebagai breeder ya harus cari limbah yang termurah untuk pakan kambing. selain pakan ini nanti ada pakan rumput. Ini yang dikasih di pagi, siang atau Ini sore. ini sore? Ini sentrat dan kangkung kering itu sore. Oh ya Sore. berarti tela jenderal, kangkung untuk seratnya, terus sama sentrat untuk proteinnya itu di sore. Sore ini beri berapa ini Ini mas? sekitar jam 4:30. Jam 4:30 dikasih makan ya. Itu udah sampai pagi udah nggak dikasih makan lagi. Dikasih makan lagi udah. Kan sama jam kantor lah mas, jam 4 ya udah. Itu dia pulang. Waktu pulang ya. Tadi tim kandang panjenengan sudah mulai pulang ya. Ya, jam kantor. Panjenengan siang-siang kayak gini dikasih makan. Ya, kali ini jam segini udah mulai kasih makan. Udah. Iya. Dikasih makan rumput berarti. Rumput ya, rumput. Rumputnya itu menggunakan yang siang tetap sama atau dengan yang pagi atau beda? Sama. Jadi tadi kayak rumput pacong, rumput ondot sama rumput liar. Iya, campur aja sama. Bebas mana aja pokoknya yang ada di saat itu dikasihkan. Dikasih aja. Udah, yang diserat. Bisa lihat waktu makannya nggak? Boleh. Ayo, nggak cuma dikasih. Akikah Al-Baqi, layanan akikah siap saji di Temanggung. Pesan hewan akikah kini sangat mudah. Order pakai HP-mu, pesanan kami antar ke rumah. Akikah Al-Baqi, akikah yang bernilai sedekah. Karena 35% keuntungan akan didonasikan untuk rumah Quran Zabisa. Akikah Al-Baqi, mudah, amanah, dan sesuai syariah. Nah, ini waktu makan siang. Kan sudah Siang itu rumput, ya rumput aja. lahap-lahapnya mas Bagusnya. Ya, makanannya kan. Makanannya. Mas Bagus, ini kan ada yang sini lagi melahirkan, menyusui, yang sini lagi bersih, terus masih ada yang kecil-kecil ini. Ada perbedaan kasih pakannya nggak Mas Bagus? Sebenarnya ada, cuma sebenarnya tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan. Yang bikin signifikan itu pakanannya. Kenapa pakanannya? Karena kalau di bawah umur, maksudnya yang masih kecil-kecil gitu ya, itu kan ada pakanan yang agak beresiko ya, seperti itunya apa? Yang Daun janda, ya, daun janda, protein-protein di kali-kalian dan indigo vera itu sebenarnya kan dia kalau terlalu banyak pemakanannya kan agak bahaya buat anak yang cepet ya. Nah gitu ya. Nah, tapi kalau yang udah dewasa aman. Dan kalau yang lagi masa bunting atau menyusui emang pakannya pasti lebih ekstra ya dan lebih bergizi ya, karena untuk pertumbuhan susu kalsium kan perlu kalsium. Itu dipenuhinya dengan Sentrat itu. Sentrat kan jadi itu karena complete feed. ya karena Complete feed. Jadi memang sudah ada protein-protein tambahannya, termasuk vitamin ya. Ya, saya juga rutin untuk kalau di sini tuh yang bunting itu saya, karena kan yang penting itu untuk suntik itu vitamin D dan vitamin E untuk masa bunting dan masa kelahiran. Nah itu sebenarnya kalau di ramban atau di rumput itu bisa diakali dengan indigo vera, kaliandra, itu bisa. Tapi kalau mau instan aja bisa disuntik aja, sebenarnya suntik vitamin gitu. Nah ini berarti Mas Bagus ini menggunakan kaliandra atau yang bukan instan dari rerumputan, Ya, ditambah masih ada masih suntik jadi untuk ini. Jadi di sini Mas ada F1 dorpernya, ada F1 dombosnya nih. Ini cross ini domba-dombanya gemuk dan wah ini sehat-sehat nih. Ini sehat-sehat ya, sehat-sehat. Mas Bagus, ini kan kebutuhan rumput untuk breeding ini banyak. ya banyak. Mas Bagus ini nyari rumput sendiri terus atau beli atau gimana ini Mas? Setengah-setengah sih Mas, kadang beli, kadang juga ngarit sendiri itu karena saya nggak bisa sih ya ngarit untuk nyari gue nggak bisa. Beli itu Mas.
Bukan. Cuma akhirnya nanam sendiri lah. Rumput ya. Berarti punya makan. Alhamdulillah ada lah. Biar sedikit tetap ada lah. Sedikit sultan ini berapa luasannya? Aduh, lupa saya masuk. Kira 6 ribuan kayak. 6 ribu, berarti setengah hektar lebih ya. Hampir segituan ya. 6 ribuan itu rumputan aja. Bang pakannya jauh nggak dari kandang ini? Enggak, sebelah ini. Udah sebelah. Sekitaran kandang. Sekitar kandang ini Sekitar berarti kandang. nggak perlu ngarut jauh gitu. Wah, total keseluruhannya berarti kandang sama bang pakannya berapa ini? Luasnya. Oh, luas. Wah, saya tuh nggak tahu apa ya. Mungkin 8 ribuan masih nggak sampai 1 hektar. Enggak, ya tapi jangan dekat 1 hektar gitu ya. Ya nggak sampai lah. Sampai. Bagus. Bang pakannya bisa dikasih lihat ya? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, berarti yang kan ke bang pakan. Boleh, ayo. Mari. Ya, Mas bagus. Tropical Garden Resto menyajikan banyak pilihan menu oriental maupun western. Beralamat di Jalan Tegal Temu, Manding, Temanggung, Tropical Garden Resto menawarkan makanan dan minuman yang menggugah selera dengan suara gemericik air dan nuansa alam iklim tropis. Tropical Garden Resto juga menyediakan tempat untuk acara rapat, pertemuan, ataupun seminar dengan pilihan menu prasmanan. Tropical Garden, Plant, Food, Livestock. Nah, ini Mas, ini tuh bang pakan saya. Luas, Ya, Mas. dikit yang penting ada sih Mas buat nyaritan. Kayak gini mah aja nggak dikit, Mas. Bagus. Iya. Pas ini. Ini yang ditanamin Pak Cong, Ya, ditanam pacau, kodot, dot. indigo, kalianda. Sini. Musim kemarau kayak gini, Ya, itu sebenarnya masalah juga sih sebenarnya Mas. Jadi pertumbuhannya kurangnya kalau kering gini. Mas bagus ini disiram atau di apa gitu? Enggak sih sebenarnya, enggak disiram, paling cuma dikasih mendil, dirawat aja sih tanahnya sebenarnya. Nggak disiram pakai air gitu nggak? Berarti mengandalkan tada hujan aja. Tak ada hujan aja. Kalau pas ada hujan berarti disiram gitu ya, disiram sama yang puasa gitu ya. Indigo veranya di Wah, jangan tuh di depan banget sana. karena tanahnya ini sangat luas jadi sampai jauh sana itu. Itu tanaman indigo veranya di sana. Iya, kalau dari sana jauh. Sana Indigo ramban, khusus ramban. Panen berapa lama, Mas? Kalau ramban tuh agak lama ya. Jadi kalau ada ya kita panen, kalau nggak ada ya udah, kan mereka kan udah ada sentra dan lain-lain Biar hasilnya tidak cukup, cuma karena kebutuhan serat alaminya, terus hijauan pakan ternaknya gitu ya, HPT-nya itu dapat gitu ya. daripada nggak ada kan ya udah Tanya Temen kalau juga. breeding itu kan salah satu yang paling utama adalah HPT-nya ya, hijauan pakan setuju. ternaknya ya. ya. Oke teman-teman semuanya, sangat senang sekali saya bisa berkunjung ke Raudo Farm. Tanaman pakannya sangat luas, terus dombanya juga sangat bagus, F1 Dorper, terus sama texelnya atau cross texelnya itu sehat-sehat dan gemuk-gemuk semua. Terima kasih teman-teman semua sudah menemani kami semua. Nanti teman-teman bisa like, subscribe ke channel kami, dan insya Allah kami akan berkunjung ke tempat-tempat yang lain. Dan bahkan Mas Bagus, kalau misalkan kami berkunjung lagi ke sini boleh? Sangat boleh. Sangat terima. Nanti kita lihat hal-hal yang lain terkait dari Raudo Farm ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Pamit dulu ya Mas ya. Siap Mas.